Gimana Pak ceritanya? Gitu Nggak apa-apa Pak, itu kan nggak penting itu. Kan kebanyakan Iya. kan pejabat kalau dilewati rumahnya itu dibelokkan. Iya. belokin. Nah, Sini Pak, sini. Nih, nah, rumahnya Menteri PU. Ini kan? Ini jalurnya becak kayu. Ini kalau saluran ke sini ke pagar itu 15 meter. Tapi butuhnya tol ini 24,7. Jadi kena. rumahnya mana Pak? Yang rumahnya Pak? Ini. Oh itu. Iya. Rasanya gimana? Kena. Ya nggak apa-apa. Kok lama banget kenapa? Mana? Kenapa? Karena nggak berani kan? Ini Pak jalurnya. Nah ini rumahnya. Terusin. Terusin ya Pak ya? Sempat grogi Pak yang mau. Jangan dibelokin. Jangan dibelokin. Karena kalau ini kan yang paling optimal, lebih cepat karena ada tiangnya apa? Fondasinya di Yang panjangnya juga ya Pak. di pinggir saluran. Jadi kalau dipotong pasti kan terlalu Pembayarannya udah beres Pak? belum, baru sosialisasi. Oh, tapi nanti Tapi nggak masalah, Pak, kenanya ya? NJOP atau Ya pasti ya sama. Apa di atas NJOP Pak? Iya, Berharap di ya seperti atas. warga yang lainnya. Ya Pak. Ganti untung Pak, bukan ganti untung. Ya sekarang sudah ganti untung kan? Iya. Appraisal kan sudah ganti untung. Rencana penggusurannya yang kapan Pak? Kalau menurut waskita, owner proyeknya tahun-tahun ini. Kalau disetujui oleh masyarakat kan, itu harus dengan masyarakat semua. Pak itu rumah pribadi ya Pak ya berarti? Ya di kompleks pengairan yang dulu rumah dinas sudah dibeli Udah berapa tahun ditempati Pak? tahun 90 saya. Di situ. Nanti Bapak pindah kemana Pak? Ya, sedikit dulu. Rencananya di mana Pak? Belum ada. Di Bekasi juga di Kemang Pratama. Santai dan senang bercanda. Itulah gaya Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadi Mulyono saat berhadapan dengan awak media. Dengar saja jawabannya ketika ditanya wartawan mengenai rumahnya yang ikut tergusur akibat pembangunan Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu alias Tol Becak Kayu. Dengan santai dan tanpa beban, Pak Bas malah menunjukkan posisi rumahnya pada peta proyek tersebut. Rumah pribadi Pak Bas memang terletak di tepi saluran air Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Jarak antara rumah Menteri PUPR dan saluran itu cuma 15 meter. Rumah itu memang masuk ke dalam peta lahan pembangunan Tol Becak Kayu. Menteri Basuki memang dikenal sebagai pekerja keras. Pada periode kedua kepemimpinannya, Presiden Jokowi kembali mempercayai Basuki menjadi Menteri PUPR. Dan salah satu target khusus Presiden Jokowi kepada Kementerian PUPR adalah mempercepat pembangunan jalan nasional sepanjang 2.600 km. Jokowi tentu sangat percaya kepada rekan salma maternya di UGM tersebut. Basuki sudah membuktikan dengan sejumlah keberhasilan. Yuk, kita intip beberapa keberhasilan Kementerian PUPR di bawah komando Pak Bas. Di wilayah perbatasan, telah dibangun 520 km jalan baru dan pos lintas batas negara yang megah. Jalan baru tentu bertujuan mempermudah akses distribusi, sedangkan PLBN yang megah membuat Indonesia bangga. Dalam mewujudkan ketahanan pangan,
Kementerian PUPR sudah membangun 7 bendungan baru, sementara 30 bendungan lagi sedang dikerjakan. Kementerian PUPR juga membangun lebih dari 265.000 hektar jaringan irigasi baru dan merehabilitasi lebih dari 1 juta hektar jaringan irigasi yang sudah ada. Urusan persampahan juga tak lepas dari peran Kementerian PUPR. Lebih dari 3 juta kepala keluarga kini bisa mengakses layanan persampahan. Semua berkat infrastruktur persampahan yang dibangun Pak Bas dan jajarannya. Masyarakat yang tadinya tak memiliki rumah layak huni, kini pun bisa sumringah. Lebih dari 31.000 unit rumah susun dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Juga dibangun lebih dari 290.000 unit rumah swadaya dan lebih dari 17.000 unit rumah khusus. Kementerian PUPR juga sudah mengubah lebih dari 6.000 kawasan kumuh menjadi kawasan layak huni. Sepak terjang Menteri Basuki plus lakunya yang menyenangkan tak ayal menjadi pujian dari koleganya di Kabinet Indonesia Maju. Orang ini menurut saya seorang yang bekerja keras, tidak banyak bicara. Dengan gayanya yang pendiam, senyum, tapi kerjanya keras. Dan saya telepon koordinasi apa saja. Ya kalau saya bilang luar biasa, tidak berlebihan tadi. Begitulah Basuki yang saya kenal. Aku ke sekolah muternya jauh banget. Pengennya sih dibuat jembatan, biar lebih dekat sekolahnya. Jakarta semakin banyak pembangunan, tapi sayang jalanan jadi macet. Kapan kelarnya? Udah mulai musim hujan, jalan pada berlubang. Kapan dibenerinnya? Tuh, warga jalannya sih banyak yang hilang. Daripada yang rusak nih, harusnya diperbaiki dong nih untuk sepeda kan supaya aman kita nih. Kapan dibenerinnya? Setiap hari selalu saja ada saran atau pengaduan terkait infrastruktur jalan seperti yang kita saksikan tadi. Lalu bagaimana Direktorat Jenderal Bina Marga mengelola pengaduan kita? Yuk kita pahami bagaimana saran atau pengaduan masyarakat dikelola oleh unit pengaduan Bina Marga. Kamu bisa menyampaikan saran dan pengaduan kamu melalui email pipbinamarga@pu.go.id. Atau bisa juga melalui kanal pengaduan di website www.binamarga.pu.go.id. Kamu buka beranda pada website Bina Marga, lalu kamu akan menemukan menu saran dan pengaduan pada bagian kanan atas halaman tersebut. Terus, tinggal klik deh. Kamu harus mendaftar terlebih dahulu sebelum akhirnya bisa melakukan login. Setelah mendapatkan konfirmasi melalui email, silahkan login. Kemudian, kamu akan diarahkan untuk mengisi biodata. Selanjutnya, tinggal ketik saran dan pengaduan kamu. Ingat ya, sertakan titik lokasi yang spesifik terkait jalan atau jembatan nasional yang harus ditindaklanjuti oleh Bina Marga.
Kamu juga bisa datang langsung ke ruang pelayanan informasi publik Bina Marga di gedung Direktorat Jenderal Bina Marga. Ada beberapa prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat. Di sini, kamu akan diarahkan oleh petugas pelayanan untuk mengisi formulir terlebih dahulu. Jika pengadu adalah instansi, maka wajib melampirkan berkas-berkas khusus sesuai yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Sementara untuk pengadu berbadan hukum, wajib menyertakan lembar pertama dan terakhir anggaran dasar yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Petugas pelayanan akan memverifikasi berkas-berkas pengadu untuk ditindaklanjuti. Buat kamu yang berada di daerah, tenang aja, Ditjen Bina Marga didukung oleh 22 balai yang tersebar di seluruh Indonesia loh. Setelah itu, aduan kamu akan ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait di Direktorat Jenderal Bina Marga. Jadi, jangan khawatir, Ditjen Bina Marga pasti akan menindaklanjuti pengaduan kamu. Karena saran dan pengaduan kamu sangat berarti bagi Bina Marga, agar kinerja kami menjadi lebih baik. Jangan lupa untuk follow media sosial Bina Marga untuk mendapatkan informasi paling update seputar jalan nasional, jalan tol, dan jembatan nasional. Yuk sama-sama berkontribusi untuk membangun infrastruktur Indonesia yang lebih baik. tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Topi terbalik, kancing baju dibiarkan lepas, kumis putih bertengger di atas bibir. Nyantrikan, begitulah gaya Pak Bas. Dia pun dikenal sebagai tukang gebuk, bukan gebuk orang tentu saja. Menteri Basuki jago ngedrum. Sudah cukup banyak panggung yang dia naiki. Kemampuannya menabuh drum ini kadang-kadang dimanfaatkan untuk menggalang dana. Misalnya untuk korban bencana gempa Palu dan Lombok. Maka, wajarlah jika Pak Bas dan beberapa anggota kabinet memantapkan diri membuat sebuah grup band. Namanya juga nyeleneh, Eleo Band. Anggotanya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebagai basis, gitaris merangkap vokalis utamanya Menteri Tenaga Kerja Hanif Dahiri, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebagai vokalis. Lalu ada pula Triawan Munaf, kepala backup sebagai keyboardis. Penggebuk drum siapa lagi kalau bukan Pak Bas? Eleo Band sejatinya terbentuk tanpa sengaja. Semua bermula ketika Mensesnek Pratikno akan menikahkan anaknya. Lalu, Pak Bas dan konjonya tadi tampil untuk menghibur tamu yang hadir.
jalan, bisnisku berjalan, jalan apa saja yang penting aku senang, aku menang, bersetan orang susah karena aku yang penting asik. Sekali lagi otak soal moral, ngomong keadilan, sarap gitu. Ternyata kiprah Eleo Band tak berhenti di situ saja. Panggung musik jazz bergengsi dan bertaraf internasional Java Jazz 2018 di Jakarta ikut menjadi ajang pembuktian Eleo Band. Sebenarnya Pak Bas tak cuma jago ngedrum, gitar pun dia kuasai dengan mumpuni. Dasar menteri nyentrik. Waktu Presiden Jokowi dikerubuti wartawan, Menteri Basuki malah asik memetik gitar. Apa nggak takut kena semprot Pak De Jokowi ya? Wah, ganti-ganti. Tapi Presiden Jokowi tentu bukan sosok yang asal main semprot saja. Apalagi anak buahnya itu terbukti terengginas bekerja. Jadi santuy aja Pak Bas, lanjut gitarannya. Besar yang kita letakkan di monumen ini bukanlah pekerjaan satu generasi. Tahu pasukan superhero rekaan Marvel di Avengers? Tahu musuh bebuyutan pasukan Avengers bernama Thanos? Film besutan Marvel Studio ini begitu fenomenal, merajai film box office dunia. Rupanya, Presiden Jokowi pun tertarik dengan Avengers. Pak D. Jokowi menyebut, dunia kini sedang menghadapi perang ekonomi berkepanjangan dan tak berbatas, alias Infinity War. Presiden Jokowi pun menganggap musuh besar dunia sekarang adalah Thanos. Dan ternyata markas pasukan Avengers juga ada di Indonesia. Di manakah letaknya? Saksikan program Pojok Presiden dalam episode Markas Avengers hanya di PUPR TV. PKPT mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, pengkajian kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur, serta penerapan teknologi hasil penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR). Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi dikepalai oleh Kepala Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Kepala Bidang Sumber Daya Kelitbangan, Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Kerjasama, serta Balai Litbang Penerapan Teknologi Sumber Daya Air, Balai Litbang Penerapan Teknologi Permukiman, dan Balai Litbang Penerapan Teknologi Jalan dan Jembatan. PKPT berfungsi sebagai pendukung akselerasi pembangunan infrastruktur PUPR secara komprehensif dan terintegrasi dengan sektor-sektor di lingkungan Kementerian PUPR melalui penerapan teknologi dari hasil penelitian dan pengembangan Litbang yang lebih kreatif dan inovatif. Dengan adanya PKPT, hasil Litbang menjadi lebih utuh dan terpadu, serta mengarah kepada rekomendasi kebijakan penyelenggara infrastruktur, yaitu terbukti secara ilmiah, layak dari sisi ekonomi, mampu diterima masyarakat, serta yang tak kalah penting yaitu ramah lingkungan.
Untuk memudahkan penerapan teknologi serta koordinasi dengan stakeholder terkait, PKPT menyusun proses yang dimulai dari prototipe teknologi hasil litbang oleh masing-masing litbang terkait, yang kemudian dilakukan pengkajian dan penerapan teknologi oleh balai-balai di lingkungan PKPT, hingga tercipta kerjasama dengan aplikator yang didukung dengan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam bentuk paten ataupun hak cipta. Proses bisnis penyusunan rekomendasi kebijakan yang dilakukan PKPT dimulai dari menjawab isu dan permasalahan yang ada. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode penelitian yang tepat. Dan pada akhirnya menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan pimpinan dalam pengambilan keputusan. Keberhasilan dari penelitian tak lepas dari sumber daya manusia yang kami miliki. PKPT didukung oleh SDM yang terdiri dari para peneliti handal, perekayasa, dan jabatan fungsional lainnya. PKPT memiliki sedikitnya 17 bidang kepakaran: arsitektur, antropologi, pengkajian dampak sosial dan evaluasi program, teknik lingkungan, perencanaan dan kebijakan sosial, ekonomi lingkungan, studi perkotaan dan regional, kebijakan publik, studi kemasyarakatan lainnya, ilmu kebijakan, sosiologi, kebijakan dan administrasi, teknologi dan manajemen lingkungan, ekonomi terapan, dan teknologi konstruksi. Di tingkat manajemen, PKPT didukung oleh para pejabat struktural yang kompeten dan profesional di bidangnya. PKPT menyediakan data dan informasi kebijakan infrastruktur PUPR. PKPT telah berkarya dan menghasilkan produk hasil litbang, yaitu kajian hasil litbang aspek ekonomi infrastruktur, rekomendasi kebijakan mendukung infrastruktur PUPR, dukungan penerapan teknologi litbang, penyediaan data dan informasi tentang kebijakan dan penerapan teknologi, serta layanan advis sosial ekonomi, juga beberapa rekomendasi kebijakan, seperti Peraturan Menteri dan Surat Edaran Menteri sebagai dukungan akselerasi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. PKPT juga menghasilkan produk litbang terapan, yaitu Strategi Akselerasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur PUPR, Kajian Pengendalian Pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus berbasis daya dukung dan daya tampung, Kajian Perhitungan Opportunity Cost untuk peningkatan efektivitas perencanaan OP Infrastruktur PUPR, Litbang Potensi Penerapan Teknologi Perumahan dan Permukiman, SPAM, dan Sanitasi mendukung penanganan kawasan kumuh. Guna mendukung stakeholder internal dan eksternal, PKPT membangun pusat data dan informasi, antara lain Laboratorium Kebijakan Infrastruktur PUPR, Instrumen Pemetaan Data Socycling Sistem Inovasi Teknologi Hasil Litbang, Teknologi Online Electronic Office System, Perpustakaan Online, Repositori Hasil Litbang, Jurnal Online, serta beberapa aplikasi untuk mendukung aspek non-teknis dalam pembangunan infrastruktur PUPR. Penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dimulai dari tahap gagasan, perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi beberapa karya tersebut, seperti Advis Inovasi Tata Kelola Teknologi Updating mendukung penyediaan air minum, Advis Pemetaan Sosial Ekonomi dan Lingkungan, Advis Pembangunan Jalan, Advis Pembangunan Jembatan. Untuk informasi lebih lanjut, kami bisa dihubungi di http://litbang.pu.go.id/pkpt, email pkpt@pu.go.id, telepon 021 727 84641, atau kunjungi media sosial kami Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, Facebook @puslitbangkpt, Twitter @puslitbangkpt, Instagram @puslitbangkpt, YouTube PKPT Kementerian PUPR. Inovatif, kreatif, dan berkelanjutan. Permukiman kumuh, masalah klasik bagi perkotaan besar di Indonesia. Lahan terbatas, jumlah penduduk meningkat, dan perekonomian rendah menjadi faktor penyebabnya.
masyarakat tak mampu berbenah meningkatkan taraf kualitas hidupnya. Jika hal ini dibiarkan, dapat menimbulkan dampak yang merugikan, adanya sumber penyakit hingga tata guna lahan yang tidak teratur. Tapi kini masyarakat tak perlu khawatir lagi. Kementerian PUPR telah menciptakan program Kotaku. Melalui program ini, permukiman kumuh bisa jadi tempat wisata baru loh. Sebenarnya, apa sih program Kotaku? Pasti penasaran kan? Mau tahu informasi lengkapnya? Saksikan program Warga Bicara episode Kotaku Asri hanya di PUPR TV. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono memang kerap menarik perhatian. Ada-ada saja ulahnya yang bikin awak media mendekatinya. Beruntung pula Pak Bas punya tim komunikasi publik yang hebat. Akun resmi media sosial Kementerian PUPR kerap mengangkat sosok bos mereka ini. Banyak angle menarik yang bisa dimainkan. Juga aksi kocak sang menteri. Pernah ada foto saat Menteri Basuki sedang menulis sesuatu. Mungkin karena sulit mencari alas untuk menulis di kertas, dengan enteng dia menjadikan punggung orang sebagai alasnya. Di jagat dunia maya, Pak Bas dianggap sebagai Bapak Meme Indonesia. Akun resmi Instagram Kementerian PUPR juga acap mengunggah momen nunjuk Pak Bas. Kebiasaannya mengikuti tren generasi zaman now. Yuk kita simak beberapa momen kocak Menteri Basuki di media sosial. 1. Ikut tren Face App. Akun Twitter Kementerian PUPR turut membagikan foto Age Challenge. Namun, pada foto tersebut tidak tampak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah menggunakan Face App. Dalam caption postingan tersebut, admin menulis, Pak Bas udah download Face App dan ikutan Age Challenge, tapi agak bingung dengan hasilnya. 2. Bergaya baktilan. Ini foto Menteri Basuki mendampingi Presiden Jokowi pada kunjungan kerja 8 April 2018. Presiden Jokowi bersepeda motor. Tentu, Pak Bas pun harus bersepeda motor pula. Pak Bas sudah mirip Dilan, ya kali Pak. 3. Bersanding dengan X-Men. Caption pada postingannya berbunyi, semua orang punya caranya masing-masing untuk menjadi pahlawan. Diawali dengan semangat berbuat yang terbaik bagi dirinya, orang-orang terdekat, dan lingkungan sekitarnya. 4. Salaman bermaafan. Yang juga sempat menjadi viral adalah foto Menteri Basuki bersalaman dengan dirinya sendiri di sebuah foto booth. Sudahkah sahabat bermaafan dengan diri sendiri di momen Lebaran ini? Satu hal yang juga terbilang unik, bahkan langka di abad super canggih ini, adalah soal telepon seluler. Pak Bas nggak pakai HP layar sentuh loh, masih pakai HP jadul. Tapi Menteri Basuki anteng saja. Dia bahkan menyamakan dirinya dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte. Gaya boleh-boleh saja nyentrik, tapi kerja keras harus tetap dijaga. Toh, Presiden Jokowi sudah kadung sayang ke Pak Bas.